Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, ananda sekalian, kita akan lanjutkan pembahasan tadabbur kita, yaitu surah An-Nasr, merupakan surah 100 ke-10 yang bermakna kemenangan. Dan surah ini merupakan surah Madaniyah, yaitu surah yang diturunkan kepada baginda Nabi SAW setelah beliau hijrah ke Madinah. Dan surah ini terdiri dari 3 ayat. Dan surah ini erat kaitannya dengan peristiwa pembebasan kota Mekah, atau dengan istilah Fathul Mekah. Nah, ini adalah surah An-Nasr. Saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Di sini ada kata idza jaa, apabila telah datang, nasrullah, pertolongan Allah, wal fath, dan kemenangan. Wa ra'aita, dan kamu melihat, annas, manusia, yadkhuluna, masuk, fi dinillah, dalam agama Allah, yaitu Islam, afwaja, dengan berbondong-bondong. Fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi rabbik, dengan memuji Tuhanmu, Rabbmu, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, wastaghfir, dan mohonkanlah ampun atau beristighfarlah, innahu, sesungguhnya, kana tawwaba, dialah yang maha penerima taubat. Nah, surah ini meminta Rasulullah SAW untuk bertasbih, memuji dan menyucikan Allah dari segala sifat yang tidak baik. Ketika mendapatkan pertolongan dan kemenangan dari Allah, dan ketika melihat orang-orang mulai masuk memeluk agama Allah, yaitu Islam, secara berbondong-bondong, karena kemapanan dan ketinggian derajat dan kesempurnaan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, beliau juga diperintahkan untuk meminta ampunan Allah untuk dirinya dan bagi orang-orang beriman, karena Dia maha penerima taubat. Jadi di sini ada perintah kepada Rasulullah SAW untuk bertasbih, memuji serta beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemenangan yang pada waktu itu diberikan Allah kepada Rasulullah melalui peristiwa Fathul Mekah. Dan ini juga merupakan konsekuensi bagi seluruh umatnya dan pelajaran bagi seluruh umatnya. Ketika kita diberikan kejayaan, kemenangan, dan cita-cita yang kita inginkan, yang kita dambakan, dan Allah mengabulkan semua itu, maka kita diperintahkan atau seyogyanya kita bertasbih, memuji dan beristighfar kepada Allah, karena sesungguhnya kejayaan dan cita-cita yang terkabul, yang tercapai, pasti Allah yang memudahkan segala urusan kita.
Kemudian tadi kosakatanya sudah kita bahas. Nah, di sini ada tafsirnya. Jadi jika pertolongan Allah yang surah ayat yang pertama, jika pertolongan Allah dan kemenangan itu telah datang untukmu dan untuk orang-orang mukmin. Ya, jadi kemenangan itu untuk seluruh kaum muslimin, terkhusus untuk Rasulullah SAW yang tadinya pengikutnya atau umat muslimin sedikit, dan peristiwa ini di surah ini masuklah umat manusia untuk memeluk Islam. Dan kau melihat orang-orang masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Jadi ayat yang kedua, banyak orang pada waktu itu kaum Quraisy tertarik dengan Islam, dengan akhlak yang sangat luar biasa ditunjukkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa menumpahkan darah sedikit pun ketika memasuki Mekah, yaitu kota kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemenangan ini diperintahkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bersyukurlah kepada Tuhanmu dan bertasbihlah dengan memujinya. Mintalah ampunan untukmu dan untuk umatmu, karena dia memang sesungguh maha penerima tobat hambanya. Ya, jadi sebelumnya saya katakan bahwa ini adalah ada kaitannya, surah ini ada kaitannya dengan pembebasan kota Mekah. Yang tadinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Madinah, hijrah ke Madinah, ya, dan kembali ke Mekah untuk membebaskan kota Mekah. Dan pembebasan kota Mekah tentu diawali oleh kaum Quraisy yang berkhianat atas perjanjian Hudaybiyah, yang mana kaum Quraisy ini melakukan penyerangan terhadap suku Khuza'ah, yang tentunya suku ini dalam lindungan Rasulullah SAW. Dan tentu karena penyerangan dari suku Quraisy ini, maka terjadilah perintah Allah untuk membebaskan kota Mekah. Dan yang sangat luar biasanya adalah Rasulullah memasuki kota Mekah tanpa menumpahkan darah sedikit. Maka dengan akhlak yang sangat luar biasa ini, banyaknya manusia masuk ke dalam Islam pas ketika terjadi Fathul Mekah. Maka pesan-pesan dari surah ini adalah, yang pertama, akidah orang mukmin adalah bahwa Allah pasti menolongnya, mengalahkan musuhnya dan musuh Allah. Ya, jadi Allah adalah penolong kita. Maka yang membantu kita harusnya Allah. Kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesulitan yang mungkin Anda sekalian lewati, hadapi ketika ingin menggapai cita-citanya. Maka amalan yang harus kita lakukan sesuai dengan tuntutan Islam saat memperoleh kemenangan, kesuksesan, ya tentu tasbih, tahmid, dan istighfar. Sebagaimana dalam surah ini, tidak boleh kita berfoya-foya, tidak boleh kita berhura-hura, ya. Kemudian contoh doanya atau tasbihnya adalah subhanaka rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Maha suci engkau wahai Tuhan kami, segala puji bagimu ya Allah, ampunilah kami. Jadi di sini doanya ini sudah meliputi 3 hal, yaitu tasbih subhanaka rabbana wa bihamdik. Wa bihamdik di sini berarti tahmid, memuji Allah, Allahumma gfirli, dan istighfar. Kemudian Islam itu adalah agama yang fitrah. Tentu ya pasti disambut baik oleh banyak orang, asalkan disampaikan dengan cara yang bijak. Jadi anakku sekalian, jadilah muslim yang taat dan muslim yang baik akhlaknya. Maka
Sesungguhnya orang-orang akan melihat Islam, indahnya Islam, dengan akhlak yang kita tunjukkan. Maka mereka akan tertarik dan kembali ke fitrahnya, yaitu Islam. Baik, saya kira demikian anakku sekalian untuk pembahasan surah An-Nasr. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita amalkan di kehidupan keseharian kita. Tasbih, tahmid, dan istighfar. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.